Memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita baca terlebih dahulu berdoa. Oke, ini Bu absen dulu ya. Ini besok kalau dia berdoa, tolong ya berdoa ya nak, biar pembelajaran hari ini bisa masuk kalian. Bu absen ya, tolong didengarkan, nanti nggak tahu mana yang nggak datang mana yang nggak. Syarifah, hadir Bu. Jura, Ahmed, Arifin, Vini, hadir Bu. Dinda, hadir Bu. Fikri, hadir Bu. Ada nggak hadir hari ini? Semua ya? Oke. Udah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Maksudnya untuk memulainya ya ini. Tapi mungkin sebelum belajar Ibu ulas kembali pelajaran kita sebelumnya tentang dampak positif dan negatif internet. Ada yang masih ingat nggak apa dampak positif dan negatif dari internet? Dampak positifnya itu kita dapat informasi satu-satu. Bisa berinformasi cepat Bu. Itu termasuk apa? Dampak positif Bu. Ya, itu bisa video call. Iya, itu ya bisa juga. Apalagi nak? Ada lagi? Telepon. Itu sama aja. Ya. Jangan lama-lama ya Ibu. Siapa lagi? Apa lagi? Cyberbullying Bu. Itu termasuk apa? Ini negatif Bu. Ya, apalagi yang dampak negatifnya? Satu-satu. Ya. Ya, tadi Ahmed apa? Kalau Syarifah? Kalau ya, udah. Oke, jadi mungkin sudah pada paham ya apa yang kita belajar lagi di rumah. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini tentang dasar algoritma dan flowchart. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita udah menggunakan algoritma ya, tapi kita kurang sadar aja seperti kita memasak mie instan. Itu ya. Sebentar ya, Ibu izin cas dulu soalnya laptop Ibu. Laptop Ibu. Itu nggak laptop sekolah Bu? Enggak. Laptop sekolah itu Bu. Nah, jadi diulang lagi, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita itu udah menggunakan algoritma, tapi kita nggak sadar kalau kita sedang melakukan algoritma. Seperti apa? Memasak mie instan, cuci tangan. Karena apa? Karena kita tidak sadar terbiasa kita lakukan Bu. Karena kita melakukannya secara berurut atau terstruktur dari awal sampai selesai. Ibu izin dulu ya, soalnya Ibu nggak bisa berdiri lama, tapi Ibu nggak bisa diri. Selanjutnya pengertian algoritma. Nah, jadi udah ada belum gambaran apa pengertian algoritma dari penjelasan Ibu sebelumnya? Sudah
akhir. Jadi kita tahu gitu kan dari awal hingga akhir gimana. Yang ketiga itu mengurangi kesalahan dalam proses kerja. Nah, karena langkah-langkahnya itu sudah terstruktur atau sudah jelas, jadi kemungkinan kita untuk melakukan kesalahan karena kita udah tahu nih langkah-langkahnya gitu kan. Yang keempat itu membuat langkah kerja lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi algoritma menjelaskan apa yang harus dilakukan pada setiap tahap. Dan yang terakhir itu menjadi dasar dalam pembuatan program komputer. Nah, jadi dalam dunia komputer itu semua program itu dibuat berdasarkan algoritma. Jadi programmer itu sebelum menulis kode program dia harus menentukan dulu nih langkah-langkahnya dalam penyelesaian masalah itu. Selanjutnya ada pun ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu memiliki awal dan akhir. Karena setiap algoritma itu harus dimulai dan diakhiri dengan jelas. Yang kedua itu langkah-langkah itu terstruktur. Nah, jadi langkah-langkah yang terstruktur ini gimana? Jadi urutannya itu harus logis dan dinamis, kayak harus masuk akal gitu. Dapat dikerjakan secara logis. Nah, jadi strukturnya ini setiap langkah itu harus dapat dilakukan. Dan yang terakhir menghasilkan tujuan yang jelas. Jadi di dalam algoritma ini harus ada hasil akhir yang ingin dicapai. Selanjutnya struktur dasar algoritma. Di sini ada 3. Yang pertama itu sequence atau urutan. Nah, sequence ini adalah langkah yang dilakukan secara berurutan dari awal hingga akhir. Nah, seperti apa nih kalau kita melakukan dari awal hingga akhir? Kayak Ananda bangun tidur, habis bangun tidur ngapain? Bersih kamar. Ya, betul. Mandi. Itu sebelum berangkat kuliah nih. Berak dulu. Yang masuk akal lah. Sarapan. Ya, mandi, sarapan, habis itu Baju. bikin sarapan dulu. Tapi itu kan kalau sarapan nggak boleh. Yang masuk akal, sumpah masuk akal. Ibu-ibu ini aja. Hah? Itu salah satunya ya. Mungkin beda-beda ya, tapi pasti kita lakukan secara berurutan. Habis itu ada yang namanya
Yang ketiga, input atau output berbentuk apa? Maksudnya untuk ya, berarti kan input itu memasukkan, sedangkan output ya. Yang keempat, keputusan berbentuk berempat untuk Menentukan ketentuan kondisi, Bu. ya menentukan kondisi ya atau tidak. Dan yang terakhir, pada itu untuk mengarahkannya aja ya. Di sini gua ada contoh algoritma dan flowchart untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Oke, tulisan di sini ya. Berarti kalau mulai dia pakai apa? Oval. Nah, dari mulai ke masukan angka berarti pakai Belajar kayak gitu. setelah itu Proses juga, Bu. proses dari pakai Persegi panjang. Jika bilangnya dibagi dua, jika habis ya. habis. Nah, maka berarti dia kemana itu? Misalnya ya genap, yang tidak ganjil, Bu. Jika ya Genap. genap, jika tidak Ganjil. ganjil dan selesainya pakai apa? Oval. Kenapa, Bu? Berarti udah paham ya, sebenarnya itu kurang memadai. Nah, setelah itu ada contoh algoritma dan flowchart. Ada yang mau maju ke depan untuk membuatnya lagi? Ini Bu. Kayaknya ganjil, Bu. Iya, iya. Maaf ini Bu salah ya. Persegi panjang. Ternyata ini pakai ini kan tadi keputusan nih. Jika habis dibagi dua, bagi dua. Nah, untuk ininya itu pakai ya apa namanya? Menjadi jauh. Jajar jenjang lagi. Ya, begitu, Bu. Nah, jadi ini sama misalnya kayak tidak ya, tidak berarti dia ganjil. Berarti kalau ya, ya Genap. nah. Oke, terus selesai. Untuk contoh yang kedua ada yang mau atau mau dipilih? Kecilin aja, Bu. Ini Bu. Siapa? Ahmed. Tadi kan udah cewek nih, Syarifah. Ahmed lagi. Ini pada pengen, Bu. Nanti ya, nanti ada ininya. Di sini atau di house aja bisa. Tiga pilihan ya. Makanya tolong dilihat ya, soalnya video ini kurang jelas. Bu, mau tulis, Bu? Boleh? Jangan lama-lama ya. Karena nanti kita soal. Hitung luas dengan rumusnya. Besok ada mas? Besok ada mas?
ya? Iya, Bu. Udah masuk. Oh ya, Ibu kasih petunjuk dulu ya. Nanti soalnya ini tolong ditulis di kertas lembar. Nanti dipresentasikan satu persatu bagaimana algoritmanya dan bagaimana flowchart-nya. Tadinya sih Ibu awalnya mau menyuruh kalian satu persatu membuat di papan tulis ya biar teman-temannya juga ngerti, tapi mungkin nggak memungkinkan gitu, nggak memadai gitu kondisi sekarang. Jadi Bu mau dari mana dulu nih, kanan atau kiri? Nah, ini kiri, Bu. Oke, pilih yang mana? Saya suka tahu. Nanti soalnya jangan dibuat dulu ya, nak bareng-bareng santai. Apa? Jangan dibuat dulu ya, nak. Tunggu kawan yang lain. Kilo. Sorry ya, jumlah dulu dapetnya ya, ini apa? Sitos. Oke. Nah, sekarang udah bisa dibuka soalnya dan Ibu kasih waktu 10 menit cukup Ditulis ya, Bu? atau 5 menit? 5 5 menit lah ya, 5 menit lagi untuk presentasi. Jadi Ibu kasih 5 menit untuk kalian mengerjakan mandiri ya, jangan berdiskusi. Kerjakan mandiri, ditulis di kertas selembar, nanti tolong presentasikan ke depan. 5 menit Ibu tunggu ya. Saya tas. Iya. Dibalikin. Ada yang punya pena? Boleh balik itu, Mas? Ada, Bu. Kalau dari sini boleh, Bu. Boleh, tulisannya di belakangnya juga boleh ya, yang enggak ini nggak bawa buku atau ada gimana. Yang nggak bawa pena juga ingat Ibu ada pena. Nah, boleh kan? Saya mau pilih. Nah, ini satu. Yeay. Yang minjem-minjem nanti kalau punya balik pulangkan ya, jangan jadi hak milik. Iya, Mas Bang. Jam 11 lewat 10 selesai ya. Terus kali. Ada yang punya enggak ada yang punya segala? Terima. 5 menit ya waktunya untuk mengerjakan. Di kertas ini juga boleh nggak? Apalagi kertas lembar di baliknya. Algoritmanya dan flowchart-nya ya, jangan flowchart-nya aja atau algoritmanya aja. Di baliknya aja. Bisa dibagi dua, satu algoritma, satu flowchart. Emang sepanjang apa flowchart-nya? Sepanjang papan tulis. Berapa alasan Pak? Gimana? Iya. Itu boleh sampai 20.
buat buku. Gak ada. Kecil-kecil aja tulisannya gak apa-apa kan ada anak juga ya membacakannya ke depan. Saya gak paham sama tulisan sendiri. Algoritmanya dibuat juga ya, Didi. Iya Bu, iya. Jadi kalau yang beras nih, sama nih. Masukkan nilai ini, masukkan beras. Masukkan beras. 1 menit lagi ya. Jika Nanti yang udah siap bisa atau teman aja lah. Tolong HP-nya di silent ya. Jangan mengganggu pelajaran kita. Yang masih bingung ini ya bisa dijadikan pedoman. Sama sih sama yang ibu. Iya siap. Udah siap semua? Sudah Bu. Boleh langsung presentasi Bu? Teman-teman aja deh. Nanti teman-temannya juga gak konsen jadi beneran curang presentasi. Iya. Oh, algoritmanya pakai mulai selesai itu aja. Pakai mulai. Terserah. Jadi enggak mau kayak mana, mau pakai mulai, mau enggak. Boleh. Mau langsung. Tapi lebih bagusnya pakai ya. Nanti kalau ada mulainya pasti flowchartnya juga pada ovalnya kan. Gawat. Sudah pada siap nak? Ayo cepat-cepat presentasi lagi nanti nih. Ya Bu, serius tidak Bu? Serius tidak Bu? Bentar lagi. Kan belum jamnya. Siapa yang belum siap? Saya juga belum siap. Jula udah siap? Arifin udah? Ya Bu. Ahmed udah? Ya selesai. Selamat ya Sarifah. Kamu yang bikin banyak kali ya? Iya, satu. Udah Sarifah? Atau pinggir dari dalam? Udah? Kita tunggu pikir ya. Nanti kamu gak paham pas namanya presentasi. 1 menit lagi ya Fikri.
Jadi untuk prosesnya pertama hafal start. Lalu untuk ambil HP atau punya HP ya pasti ikuti dulu. Nah lalu kondisi yaitu lampu tepat. Lampu tepat jika jadi saya bikin tuh nggak usah jika perlu, tapi saya bikin peraturannya jika rendah. Jadi jika dia terendah, kalau dia tidak charger HP. Charger HP jika iya dia charger HP, jika tidak dia cabut. Nanti saya bikin gini, lalu di bawahnya selesai. Oke. Ada tugas tidak? Apakah ada teman-teman ada yang mau bertanya ke Jura atau jelas? Jelas? Oke. Makasih Jura. Ada soalnya? Kumpul ya. Soal sama jawabannya nanti dikumpul. Jawabannya juga ya Bu? Ya. Selanjutnya siapa yang maju? Dicetakkan nanti mungkin dokumentasi Bu. Dini atau Mini dulu nih? Dini Bu. Dan Mini maju. Nah, di sini soal saya itu buat algoritma dan proses menyalakan kipas angin. Jika panas, kipas dinyalakan. Jika dingin, kipasnya dimatikan. Nah, algoritma itu kita mulai dulu kan. Terus periksa suhu ruangan. Terus jika panas kita nyalain kipas. Terus jika dingin kita matikan kipasnya. Terus selesai. Pakai simbol-simbolnya disebutkan. Iya Bu. Ya. Mulai itu pakai apa? Nah, di sini saya mulai flowchartnya dulu ya. Ya. Flowchart itu pakai oval. Oval itu untuk mulai, habis itu panas bawah, habis itu baca keseluruhan itu pakai jenjang, terus kemudian panas bawah lagi, terus suhunya besar dari 30 apa enggak, itu tuh pakai bulat kupat, terus itu panas ke kanan. Jika iya, nyalakan kupas, terus panas ke bawah. Jika tidak, pakai kipasnya, terus itu panas ke bawah lagi Bu. Pakai oval, selesai. Oke, sekian. Dikumpul banyak. Oh ya. Jawabannya di dalamnya ya. Selanjutnya langsung maju ya, nah jangan lama-lama, maksudnya habis temannya maju. Udah langsung maju soalnya. Biar waktunya habis. Nah, jadi soalnya itu buat algoritma dan konsep pembuatan akun. Nah, yang pertama itu algoritmanya mulai, kemudian user mengisi nama, email, password, kemudian sistem memvalidasi data. Yang ketiga, keempat itu jika data valid, tampilkan pesan. Jika data ya. Terus tampilkan pesan kesalahan kalau tidak valid. Kemudian kembali ke input data. Tapi jika data valid, simpan data akun ke database, kemudian tampilkan pesan berhasil, kemudian selesai. Nah, flowchartnya itu memulai dengan oval, kemudian jenjang-jenjangnya input data seperti nama, email, password, kemudian validasi data dengan persegi panjang, kemudian data valid keputusannya itu pakai bracket 4. Nah, kalau dia tidak valid, dia pakai persegi panjang, tampilkan desain kesalahan, kembali ke input data. Kemudian jika dia valid, dia simpan data ke database dengan persegi panjang dan tampilkan pesan berhasil dengan jejer-jejer, kemudian selesai dengan oval. Mungkin saja Bu. Oke. Selanjutnya Dari soal saya itu algoritma dan proses dari tunai DTM. Nah, kalau untuk algoritmanya itu mulai masukkan kartu ATM, masukkan PIN, kemudian ada pilihan itu PIN salah atau PIN benar. Kalau PIN salah itu ulangi input. Kemudian kalau PIN benar itu pilih tarik tunai, masukkan nominal, keluar kartu, keluar uang, selesai. Nah, untuk flowchartnya kita pertama membuat oval itu istilahnya mulai, kemudian ada jenjang, masukkan kartu ATM, kemudian masukkan PIN. Nah, di belakang depan itu ada pilihannya, PIN benar, salah atau betul. Kalau misalkan salah, ulangi PIN. Kalau ulangi PIN, dia kembali ke masukkan PIN. Atau pilihannya proses dihentikan, maka selesai. Nah, kalau PIN-nya benar, kemudian kita memilih pilih tadi tunai, kemudian
Kemudian dipilih dari tunai, kita buat jajar genjang, yaitu masukkan nominal. Kemudian keluar kartu, keluar uang, selesai dengan oval. Selanjutnya Ahmed. Jadi buat algoritma dan proses membuat kopi. Yang pertama itu persiapan alat, yang kedua tanggal biji kopi dan digiling. Yang ketiga tuang bubuk kopi, alat kopi. Lalu yang keempat lakukan untuk menyeduh kopi. Yang kelima tuangkan air panas. Yang keenam saat kopi sudah selesai. Yang ketujuh hidangkan kopi. Nah untuk peruncatnya mulai ini menggunakan hafal. Tanggal biji kopi yang input jadi menggunakan jajar genjang. Seduh kopi dan aduk kopi menggunakan persegi panjang dalam proses. Habis itu kopi siap itu menggunakan jajar genjang dan selesai. Selanjutnya Pak, Sarifaya. Di sini saya akan membacakan algoritma dan proses dari mencuci tangan sebelum makan. Nah, algoritmanya yang pertama mulai, yang kedua sebelum makan pastikan tangan keadaan kotor. Yang ketiga basahi tangan dengan air bersih. Yang keempat gunakan sabun. Yang kelima gosok tangan selama 20 detik. Yang keenam bilas tangan dengan air bersih. Yang ketujuh keringkan tangan. Yang kedelapan tangan kita jadi bersih. Yang kesembilan selesai. Nah, konsepnya yang pertama mulai itu oval. Tangan kotor itu sebuah kondisi jadi Apa? kondisi dalam ketuban. Nah, nanti kalau misalnya tangannya tidak kotor maka selesai itu tidak genjang. Nah, kalau misalnya iya nanti tidak genjang basahi tangan dengan air. Nanti selanjutnya gunakan sabun itu persegi panjang, gosok tangan 20 detik itu persegi panjang, dan tangan dengan air persegi panjang, keringkan dengan tisu atau ragi itu persegi panjang, siap tangan dengan bersih itu persegi panjang, selesai itu oval. Oke, lanjutkan 3 kali ini ya. Terakhir. Sini saya akan menjelaskan algoritma dan melaksanakan menggunakan tes buket. Yaitu yang pertama siapkan beras, kedua itu cuci beras, yang ketiga itu tambahkan air secukupnya, yang keempat itu masukkan ke dalam tes buket, yang kedua itu colokkan ke listrik, yang kedua tekan tombol off-nya, dan kedua untuk yang masak. Prosesnya itu yang pertama itu ada apa itu untuk memulai, terus di bawahnya itu ada jajar genjang itu. Ini kemarin ke kawan-kawannya. Yang kedua itu ada jajar genjang itu untuk cuci beras, dan sebenarnya ada jajar genjang juga. Petak dulu. Betul. Kok petak? Persegi panjang. Persegi panjang. Yang kedua itu persegi panjang cuci beras. Terus yang ketiga itu tambahkan air secukupnya. Baik itu dalam bentuk jajar genjang. Terus masukkan ke dalam suka itu jajar genjang. Terus colokkan tekan semuanya itu persegi panjang, dan paling bawah itu oval selesai. Oke, kumpul. Mau es briefing dulu atau langsung kelompok? Ya. Oke. Nanti siapa yang awal di es briefingnya dapat salam kayak tadi ya? Itu dikerjakan di rumah kayak jadi tugas. Di sini aja.
Siap. Kita mulai ya dari buku aja ya. Ibu bilang sama siapa buku apa? Buku tulis dongeng. Yang masuk apa ya? Dongeng Bu. Dongeng apa? Bulan. Dongeng kancil. Kancil apa? Kancil apa? Kancil hutan. Hutan rimba. Terima kasih. Makan pisang. Pisang dimakan aja. Jangan langsung dimatikan. Satu, dua, tiga. Udah berarti ganti matinya di berarti tadi yang kalah Dini sama Adi. Jadi ibu ada tugas di rumah, nanti dikerjakan di rumah, dikerjakan minggu depan ya. Oke. Dan sekarang semangat lagi ya, karena bentar lagi kita juga udah main. Tapi sebelum itu ibu mau minta anak-anak ibu berbentuk kelompok. Mungkin dua-dua aja ya. Dua-dua yang lebih gabung aja kita kena satu lagi. Hah? Kelompoknya mau dipilih sendiri atau pilih sendiri? Oke. Tolong benar-benar dalam bentuk kelompok nak duduknya. Fikri arah sana. Fikri mau kelompok cewek cowok. Jangan cewek dulu ya. Jadi tugas kelompoknya ini nanti kalian bisa pilih ya, kan kalian ada 3 kelompok nih, pilih salah satu di sini. Tidak boleh sama. Misal atau ibu teman siapa kelompok satu? Jangan semua kelompok satu. Satu-satu. Atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga lah ya. 1, 2, 3. Nah nanti ibu mau satu orang pindah ke kelompok temannya, satu situ kan. Nah nanti balik lagi ke kelompoknya untuk mencari informasi dan kembali lagi ke kelompoknya untuk menyampaikan informasi yang didapatkan di kelompok yang dia kunjungi. Setelah itu nanti biar adil kan itu 2 orang, jadi satu berkunjung, satu presentasi ke depan. Sekarang dikerjakan kemudian sekarang kita beri untuk mengerjain selebihnya kita presentasi. Ya Bu. Cepat. Tiga. Kelasnya tadi apa? Boleh nggak lagi? Pertama, terakhir. Kalian mau berapa? 2. Kami berapa? Kelompok 2. Jangan salah kelompoknya ya, nanti materinya jadi sama. Kamu kelompok berapa? 3. 1, 2, 3. Nah untuk yang bertiga nanti pas presentasi 2 orang ya, biar adil semua kerja, nggak ada yang lewat-lewat gitu. Apa gak yang? Pertama
ini Alhamdulillah Soalnya jangan salah ya. diproses dengan di bawah kalau sudah. Algoritma dan flowchartnya. Udah? Ada yang terkendala? Udah siap? Udah siap? Flowchart yang kita ya? Kelompok 3 udah siap? Tolong dibantu Ahmed. Udah? Kelompok 3 udah selesai? Udah? Oke, sesuai instruksi Bu tadi, satu orang pindah ke kelompok temannya. Berarti Syarifah pindah ke kelompok 1, kelompok 1 pindah ke kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 2. Pilih kelompok 3, kelompok 3 pindah ke kelompok 1. Cari informasi apa yang ada di kelompok yang dikunjungi. Arifin ke kelompok 1, ke kelompok 2. Mana itu tadi? Oh, jadi dia harusnya dia pakai persen. Arifin mencari informasi apa yang ada di kelompok Jura. Nah, kayak Syarifah akan mencari informasi yang ada di kelompok Dinda. Jadi kan kelompoknya dari Tolong diskusi kelompok Dinda, diskusi. banyak dari kelompok pasti kan pakai inform dan kelompok kita ambil aja yang banyak. Jadi pertama mulai, terus yang kedua masukkan bilangan, yang ketiga langsung dijadikan langsung berapa tempat. Jika dia banyak dari 0 maka dia positif, jika dia tidak pasti dia kurang kan. Berarti dia itu dengan negatif langsung aja kita selesai. Jelas? Banyak? Udah jelas? Kalau sudah jelas, pindah lagi ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan ke kelompoknya apa yang akan didapat dari kelompok yang dikunjungi. Setelah itu, tolong presentasikan ke depan. Yang kita presentasikan di Jadi mana? kalau misalnya Informasi apa yang bisa didapatnya? Oh, iya. Kan berarti yang maju bukan yang teman berkunjung ya, yang maju ada orang. Kelompok 1 maju nak? Berarti tadi siapa yang pindah? Yang pindah, pindah. Nah, soalnya tadi kan bilang positif dan negatif. Teman-temannya ke kelompok 2. Yang kedua masukkan usianya. Usia? Siapa? Kelompok 3 terima. Soalnya itu kan usia
boleh membuat SIM atau tidak. Nah, bagaimana itu pertama lakukan usianya. Yang kedua tentukan usia bisa buat SIM. Jika tidak masukkan tidak gagal. Kemudian lanjutkan buat SIM. Iya, terus yang keempatnya SIM selesai. Algoritma itu pertama pakai kompas, mulai, kemudian masukkan usia pakai jam, kemudian panah lagi. Setelah ketukannya itu usia bisa dimasukkan buat SIM atau enggak. Terus jika tidak ke kiri, usianya gagal. Terus jika iya boleh ke bawah meski panjang. Terus proses pembuatan SIM itu buat SIM siap pakai jam support selesai. Oval. Nah, itu tepuk tangan pada nomor. Selanjutnya nomor 2 presentasikan. Tadi berarti yang pindah. Nah, yang pertama untuk algoritmanya pertama, ini kan mengenai menghitung keliling meski panjang. Jadi pertama mulai, yang kedua dihitungkan panjangnya, baru hitung lagi lebarnya, baru proses yang menghitung keliling rumusnya itu K sama dengan 2 dikali P tambah L. Nah, lalu hasil kelilingnya lalu selesai. Nah, kalau algoritmanya flowchartnya pertama mulai oval, lalu ikutkan itu jenjang panjang, lalu jenjang lagi ikutkan lebarnya, lalu prosesnya itu K sama dengan 2 kali 40 P tambah L. Nah, lalu di hasilnya itu jenjang lakukan kelilingnya baru selesai. Oke, itu tangan kepada nomor. Oke, kelompok terakhir. Kita mau bermain nggak? Ahmed juga yang maju. Ya, Ahmed. Tunggu temannya. Berarti satu bahas kontak, satu bahas algoritmanya. Baiklah, saya dari kelompok kami dari kelompok 3 membahas tentang kelompok 2 itu menentukan bilangan jenis dan mendekati. Nah, untuk algoritmanya yaitu untuk memulai masukkan bilangan. Jika bilangan kecil dari 0, maka bilangannya positif. Jika bilangannya besar dari 0, bilangannya positif. Jika bilangannya kecil dari 0, bilangannya negatif. Kemudian selesai. Nah, di sini untuk prosesnya pertama mulai itu menggunakan oval, habis itu masukkan bilangan menggunakan jam karena itu input. Selanjutnya jika bilangan yang besar dari 0, itu menggunakan bilangan ketupat. Jika ya bilangan positif menggunakan jam. Jika tidak bilangan negatif itu menggunakan jam juga. Dan selanjutnya selesai. Itu apa? Beri tepuk tangan pada nomor terakhir. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan kita hari ini tentang dasar algoritma dan flowchart. Untuk tadi yang punya tugas seperti Dinda dan siapa tadi? Arifin ya? Itu dikumpul di minggu depan ya. Itu tunggu di minggu depan. Dari materi kali ini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Mungkin langsung aja tutup ya. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin anak-anak ibu yang mau bisa bermain. Ada jadwal bermain. I just had to let you know you're